Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Banjir lahar dingin terjadi di sejumlah daerah di sekitar Gunung Marapi, Sumatera Barat, Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Setidaknya 8 orang telah dilarikan ke rumah sakit akibat banjir yang diduga terjadi akibat curah hujan tinggi di kawasan Gunung Marapi yang tengah erupsi. Banjir lahar dingin Gunung Marapi ini mengakibatkan ruas jalan lintas Bukit Tinggi Padang putus total. Aliran lahar dingin juga terpantau merusak sawah dan pekarangan warga serta memutus akses jalan hingga beberapa kendaraan ikut terjebak. Banjir lahar dingin juga terjadi pada Desember lalu di sekitar kawasan yang sama. Pada saat itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, memperingatkan bahwa banjir lahar dingin dapat menghantam masyarakat yang tinggal di sekitar 23 sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Sumatera Barat mengatakan telah membuat pemetaan potensi banjir lahar dingin pasca peristiwa Desember lalu. Sistem peringatan dini diklaim telah disiapkan untuk mencegah munculnya korban. Daerah mana saja yang terdampak? Hingga Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, malam, daerah yang terdampak banjir lahar dingin, antara lain Nagari Angek di Kabupaten Tanah Datar, serta Nagari Bukit Batabuah, Nagari Canduang, dan Nagari Sungai Puar di Kabupaten Agam. Kami mendengar dan melihat aliran air yang membesar sebanyak 2 kali. Pertama sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat, dan 1 jam setelahnya, aliran kedua berbunyi gemuruh, kata seorang warga Bukit Batabuah, Sutan Makmur, 68. Di Bukit Batabuah, 8 orang telah dibawa ke rumah sakit. Beberapa di antaranya sempat hanyut terbawa arus air, kata wali nagari atau kepala desa setempat, Firdaus. Firdaus berkata, warga awalnya mendengar bunyi gemuruh dan suara seperti dentuman saat berada di Jorong Batang Silasia, salah satu permukiman di daerah tertinggi di Bukit Batabuah. Mungkin ada batu yang jatuh. Warga lalu melihat dan mengirim foto lokasi kepada saya, ujarnya. Berdasarkan informasi itu, Firdaus berkata langsung meminta warga di pinggiran sungai untuk meninggalkan rumah mereka. Sekitar 10 menit usai mengirim pesan peringatan itu, Firdaus menyebut banjir bandang menerjang kampung-kampung yang lebih rendah.
Saat dihubungi, Firdaus menyebut ketinggian air di kampung yang berjarak 400 meter dari sungai telah setinggi lutut. Sebuah jembatan tertutup kayu dan bebatuan sehingga menghambat akses transportasi. Banjir lahar dingin Gunung Merapi ini mengakibatkan ruas jalan lintas Bukit Tinggi Padang putus total. Putusnya akses jalan karena besarnya aliran air berwarna hitam pekat dari Gunung Merapi itu terpantau terjadi di daerah Air Angek, Kabupaten Tanah Datar dan Bukit Batabuah, Canduang dan Sungai Puar di Kabupaten Agam. Kepala BPBD Kabupaten Tanah Datar, Ermon Revlin, berkata bahwa banjir lahar dingin merendam jalan nasional yang menghubungkan Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Kawasan itu sempat tidak dapat dilalui, sebelum otoritas menerjunkan personel dan alat berat untuk membersihkan jalan. Ermon berkata, sistem buka tutup sekarang diberlakukan kepolisian di jalan tersebut. Dampaknya, antrean panjang kendaraan mengular. Banjir bandang pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024, sore, kata Ermon, menerjang persawahan di sejumlah kampung. Hingga saat ini, dia tidak mendapat laporan tentang korban jiwa. Dulu kami sudah memberikan peringatan kepada masyarakat, begitu juga saat ini, ujarnya. Kepala Basarnas Sumbar, Abdul Malik, menyebut telah mengerahkan 2 tim beranggotakan 12 orang ke daerah yang terdampak. Mereka membawa 3 kendaraan besar, perahu karet, serta drone untuk mengevakuasi warga. Kami memetakan apa yang bisa kami lakukan untuk warga, ujarnya. Apa penyebabnya? Gunung Merapi setidaknya sejak Desember lalu mengalami aktivitas vulkanik dan beberapa kali erupsi. Status Merapi adalah siaga atau berada di level 3 kesiapsiagaan. Pekan ini, Merapi juga erupsi. Pada tanggal 3 April lalu misalnya, letusan abu vulkanik gunung itu mencapai hingga ketinggian 1,5 km dari puncak, menurut Kepala PGA Gunung Merapi, Ahmad Rifandi. Akibat erupsi pekan ini, kata Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Rudi Rinaldi, banyak pasir halus yang menempel di kawah Merapi. Akibat erupsi pekan ini, kata Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Rudi Rinaldi, banyak pasir halus yang menempel di kawah Merapi. Tercatat sudah 500.000 kubik pasir yang menempel di kawah. Jadi BPBD Agam dan Tanah Datar sudah mengantisipasi dengan membuat peringatan dini jika hujan besar terjadi dan berpotensi menurunkan lahar itu, kata Rudi. Rudi mengatakan, BPBD Sumbar sudah membuat mitigasi banjir lahar dingin di sekitar Merapi sebelum kejadian hari ini. Mereka bekerja sama dengan BMKG untuk membuat simulasi banjir lahar dingin. Kami memprediksi, misalnya kalau pasir halus yang menumpuk mencapai 500.000 kubik, jangkauan banjir lahar dingin akan sampai daerah mana, jelas Rudi. Rudi berkata, BPBD telah menyerahkan hasil simulasi dan pemetaan itu kepada otoritas di tingkat kabupaten.
BPBD Agam dan Tanah Datar sudah tahu itu. Kami juga minta masyarakat di sekitar sungai untuk waspada, ujarnya. Banjir lahar dingin tidak bisa dihindari. Kalau hujan besar, pasti akan mengalir ke bawah, papar Rudi. Kapan kejadian serupa sebelumnya? Pada pekan pertama Desember tahun 2023, banjir lahar dingin dari Gunung Marapi melanda sejumlah daerah di Tanah Datar dan Agam. Peristiwa itu terjadi tak lama usai erupsi Marapi. Seperti kejadian hari ini, banjir itu juga sempat menyebabkan akses transportasi antar kabupaten lumpuh. Material kayu dan batu yang hanyut bersama lahar dingin saat itu juga memicu longsor di beberapa titik. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Artatama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.